Preview lengkap main card UFC 322 akhir pekan nanti. Event UFC berangka yang menurut saya akan menjadi event terbaik di tahun ini akan terjadi 2 hari lagi menurut waktu Indonesia. UFC dengan baik mempromosikan event ini karena memang para fighter yang mengisi event ini sangat layak untuk mendapatkan promosi. Jujur saja, menurut saya pribadi, kartu ini sangat fantastis dan sangat sulit untuk ditebak tentang siapa yang akan menang nantinya. Sebagai disclaimer, saya sama sekali bukan pengamat atau expert MMA. Saya hanya fans awam saja, sama seperti teman-teman. Jadi preview yang saya sampaikan ini hanya murni berdasarkan data dan subjektivitas pribadi. Oke, kita mulai dari partai di main card pertama, yaitu pertandingan ranking kelas lightweight antara Beneil Dariush versus Benoit Saint-Denis. Jika Beneil kembali menemukan motivasi dan insting bertarungnya, maka seharusnya Beneil bisa melewati BSD karena secara skill set Beneil memang lebih bagus. Tapi masalahnya, sejak kekalahannya dari Arman Tsarukyan dan Charles Oliveira, Beneil Dariush sudah menurun, ditambah usianya yang sudah mulai menua. Di kemenangannya melawan Moicano, Beneil memang tampil lebih baik, tapi masih jauh dari potensi primanya. Dan BSD sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Mauricio Ruffi, ditambah ia masih muda dan masuk ke usia prime. Tapi secara skill, BSD masih kurang jika dibandingkan Beneil. Jadi menurut saya, jika Beneil kembali menajamkan instingnya, maka ia akan menang. Partai selanjutnya, pertandingan ranking welterweight antara sang mantan juara Leon Rocky Edwards versus Carlos Prates. Secara skill, seharusnya Leon lebih lengkap dibandingkan Prates karena Leon lebih tenang, kalkulatif, dan berpengalaman. Namun Prates sedang dalam tren yang bagus, di mana dalam 7 pertandingannya ia hanya kalah sekali. Prates juga sangat eksplosif dari awal ronde, sedangkan Leon dikenal sebagai slow starter. Jika Leon masih belum bisa move on dari kekalahannya atas Belal dan Sean Brady, maka Prates akan diunggulkan di sini. Tapi jika mindset Leon kembali sebagai fighter elite, maka Leon pasti akan memanfaatkan eksplosivitas Prates dan mengcounternya dengan strike tajam. Partai selanjutnya juga tak kalah menarik, dan bahkan menurut saya, pemenang dari laga ini pantas untuk mendapatkan title shot kelas welter selanjutnya. Partai itu adalah Sean Brady versus Michael Morales. Morales adalah striker menakutkan asal Ekuador yang sangat berbahaya. Ia adalah undefeated fighter dengan rekor 18-0. Namun meski begitu, ia belum pernah bertemu dengan grappler elite seperti Sean Brady. Sean adalah salah satu grappler hebat yang secara khusus kemampuannya diakui oleh Islam Makhachev. Jadi, jika Sean berhasil menerapkan game plan yang bagus, maka peluangnya untuk menang akan tinggi. Tapi, jika ia memaksa adu striking, maka Morales akan kembali menambah rekor undefeated-nya, mengingat Belal Muhammad saja sanggup menang striking atas Sean Brady. Dan bagi saya pribadi, pemenang dari laga ini lebih pantas untuk title shot daripada Shavkat Rakhmonov yang cedera panjang, ataupun Kamaru Usman yang baru saja menang atas Buckley. Dan laga terakhir yang akan kita preview adalah co-main event perebutan sabuk kelas terbang atau flyweight antara sang petahana Valentina Shevchenko versus sang mantan juara kelas strawweight Zhang Weili. Ini adalah pertandingan terbesar MMA wanita di tahun ini, di mana rank 1 pound for pound melawan rank 2 pound for pound wanita. Saya memang bukan fans MMA wanita, tapi pengecualian untuk dua fighter ini karena dua-duanya sangat menarik ditonton. Valentina sudah dikenal sebagai salah satu the GOATs dengan skill lengkapnya, dan Weili adalah striker ganas dengan eksplosivitas tingginya. Dalam urusan skill, memang Valentina sejauh ini lebih lengkap. Tapi masalahnya, Valentina sudah melewati usia prima karena usianya sekarang sudah 37 tahun. Weili sendiri mengakui bahwa ia tidak mau melawan Valentina Shevchenko ketika Valentina di masa prime-nya. Kini Weili menerima tawaran melawan Valentina, mungkin karena Valentina sudah memasuki usia pensiun. Jadi secara power, determinasi, dan prime time tentu Weili diunggulkan.
Tapi Valentina tetap tidak bisa dianggap enteng mengingat ia lebih skillful dan berpengalaman dari Weili. Dan pemenang dari laga ini sudah pasti akan menduduki tahta raja pound for pound UFC wanita. Dan saya pribadi menginginkan Valentina Shevchenko pensiun di laga ini, entah itu menang atau kalah, karena ia sudah tidak perlu membuktikan lagi keahliannya, karena ia sudah masuk jajaran The GOAT. Untuk laga main event antara JDM versus Makhachev akan kita bahas secara khusus di video terpisah, karena memang laga main event ini sangat spesial. Jadi bagaimana menurut kalian? Jack Della Maddalena bilang, pertarungannya melawan Islam Makhachev akan menjadi pertandingan terberat di sepanjang karirnya. Yaps, itu dikatakan oleh sang undisputed UFC welterweight champion of the world, Jack Della Maddalena. Fighter yang akrab dipanggil JDM ini dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa Islam Makhachev adalah salah satu petarung terbaik saat ini. Bahkan baginya pribadi, Makhachev adalah pound for pound nomor 1. Ia tidak menganggap Makhachev sebagai fighter kecil yang datang ke kelas welter, meskipun faktanya Makhachev memang datang dari kelas yang lebih kecil. Tidak seperti Makhachev yang sering nge-troll Volkanovski sebagai pria pendek karena memang datang dari kelas yang lebih rendah. Ya meskipun hanya bersifat trollingan aja sih, karena sebenarnya Makhachev sangat menghormati Volkanovski. Tapi JDM membuang semua perspektif itu karena ia tahu jika ia meremehkan Makhachev karena ukurannya, maka JDM akan tamat. Memang betul saat ini Makhachev tidak memiliki sabuk, tapi JDM masih menganggap bahwa Makhachev lah yang menjadi juara kelas ringan karena memang dominasi Makhachev yang hebat dan ia melepaskan sabuknya, bukan digulingkan dari tahtanya. Karena itu, ia benar-benar menganggap bahwa laga ini akan menjadi pertandingan tersulitnya dan mempersiapkannya dengan baik dengan latihan dan gameplay yang matang. Dan memang faktanya seperti itu. Pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat tipis, tak seperti yang digemburkan banyak orang bahwa Makhachev atau JDM akan menang mudah. Javier Mendez, Khabib, dan Islam sendiri mengatakan bahwa JDM akan menjadi laga tersulit dan begitu juga JDM. Tapi karena dominasi Makhachev di kelas ringan dan statusnya sebagai orang yang dianggap menjadi penerus Khabib, membuatnya mendapat sorotan media lebih dan diunggulkan oleh media. Berbeda dengan JDM yang memang kurang mendapatkan sorotan media, jadi ia dianggap sebagai fighter yang biasa saja. Padahal ia adalah sang juara dunia dengan 18 kali win streak. Dari rekornya itu saja, seharusnya kita bisa tahu bahwa lawan yang akan dihadapi oleh Makhachev adalah seorang monster di dunia MMA. Jadi bagaimana menurut kalian?